Baru saja menghirup udara bebas sebagai tahanan kota, Teddy Pardiana kini harus kembali mendekam dalam tahanan, tepatnya di Rutan Kebonwaru, Bandung. Iya, sebelumnya selama 2 minggu mantan suami almarhumah Lina Jubaidah itu bisa bernafas lega setelah mendapat penangguhan penahanan. Namun sekarang Teddy nampaknya harus kembali dijebloskan ke tahanan. Sebelumnya, Teddy divonis 1 tahun 3 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Teddy dituding telah melakukan kesalahan dalam kasus penggelapan mobil Rizky Febian. Dijebloskannya Teddy kembali ke penjara membuat kuasa hukum Teddy bertanya-tanya, mengingat penetapan keputusan Pengadilan Negeri Bandung belum final, sebab Teddy telah resmi mengajukan banding. Lantas, seperti apa kuasa hukum Teddy menjelaskan hal tersebut? Jadi kemarin itu Pak Teddy sempat bebas di luar, jadi tahanan kota itu kurang lebih 2 minggu. Nah, setelah tanggal 10 Februari keluar lagi penetapan baru bahwa ada pengalihan dari tahanan kota menjadi tahanan rutan, dan pada tanggal 22 Februari Pak Teddy kembali menjalani hukuman di Rutan Kebonwaru. Bebas memang saat itu kan memang belum ada penetapan ya, jadi penetapan itu masih mengacu kepada penetapan yang Pengadilan Negeri Bandung. Nah, untuk penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung kemarin itu harusnya tahanan masih tahanan kota. Akan tetapi keterangan dari jaksa itu Pak Teddy harus menjalani hukuman tahanan rutan karena ada putusan yang memerintahkan untuk ditahan. Akan tetapi pada saat itu belum keluar penetapan resmi dari Pengadilan Tinggi terkait jenis penahanan dari Pak Teddy. Saat ini posisi kasus Pak Teddy itu sedang menunggu hasil putusan banding dari Pengadilan Tinggi Bandung. Yang mana saya dengar sih kurang lebih berapa minggu lagi ya akan keluar putusan. Jadi kemarin itu Pak Teddy sempat bebas di luar, jadi tahanan kota itu kurang lebih 2 minggu. Nah, setelah tanggal 10 Februari keluar lagi penetapan baru bahwa ada pengalihan dari tahanan kota menjadi tahanan rutan, dan pada tanggal 22 Februari Pak Teddy kembali menjalani hukuman di Rutan Kebonwaru. Jadi kemarin itu bebas memang saat itu kan memang belum ada penetapan ya. Jadi penetapan itu masih mengacu kepada penetapan yang Pengadilan Negeri Bandung. Nah, untuk penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung kemarin itu harusnya tahanan masih tahanan kota. Akan tetapi keterangan dari jaksa itu Pak Teddy harus menjalani hukuman tahanan rutan karena ada putusan yang memerintahkan untuk ditahan. Akan tetapi pada saat itu belum keluar penetapan resmi dari Pengadilan Tinggi terkait jenis penahanan dari Pak Teddy. PN itu menghukum Pak Teddy pidana selama 1 tahun 3 bulan penjara ya, 1 tahun 3 bulan. Jadi itu putusan belum final, belum inkrah. Jadi kami masih ada upaya hukum banding dan kasasi. Jadi itu masih dalam tahapan titipan tahanan di Rutan Kebonwaru ya, bukan sifatnya tetap, tapi masih tahanan titipan. Dari hasil putusan Pengadilan Negeri Bandung, memang ada beberapa keganjilan ya dari putusan tersebut, yang mana jadi ditetapkan ada pertimbangan hakim bahwa pernikahan tersebut adalah pernikahan sirih gitu. Jadi Teddy itu tidak berhak untuk menjual mobil karena harus seizin dari ahli waris almarhum Lina, yaitu Rizky Febian, putri dan adik-adik. Ya, kecewa pasti ada ya, namanya manusiawi, tapi tetap aja harus bersyukur ya, udah mengerucut ya, karena udah 3 tahun, jadi saya udah finalnya, udah bahagianya ya, udah mau dari dulu nggak beres-beres gitu. Padahal kalau ikut aturan dari penyelidikan Kapolri, ibaratnya dari Kapolri 12 tahun 2016 pasal 31 angka 2 itu harusnya 120 hari. Masalah penyelidikan udah beres, makanya jadi ini belum beres-beres, baru 3 tahun ini, seumur si Dede 3 tahun 2 bulan sekarang baru ada titik temunya lah. Sampai saat ini belum ada komunikasi dari pihak Rizky Febian atau kuasanya kepada kami atau kepada Pak Teddy langsung. Jadi semenjak ada proses peradilan di PN Bandung, kami tidak pernah berkomunikasi. Adapun pada saat itu Pak Teddy pernah meminta untuk damai, akan tetapi responnya selalu selesaikan dengan kuasa hukum, gitu kan. Yang akhirnya Pak Teddy tidak
menghubunginya lagi gitu kan. Nah, harapan Pak Teddy sendiri semoga kasus ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan bagaimanapun juga gitu kan. Ini secara hukum masih ada hubungan antara anaknya Dede Bintang dengan pihak Rizky Febian. Bagaimanapun juga mereka adalah satu ibu ya yang harus kita perhatikan gitu kan. Tidak akan mengubah itu gitu kan. Itu memang seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Setelah 2 minggu menghabiskan waktu di luar penjara, Teddy kini harus kembali menjalani hukumannya sebagai tahanan rutan. Bagi Teddy, kembali ke rutan jelas itu menjadi keputusan yang berat. Alhasil, Teddy pun harus berpisah lagi dengan orang-orang terdekatnya. Tidak terkecuali dengan putri sematawayangnya, Delina Bintang Aura Putri. Tidak sedikit yang bertanya-tanya dengan siapa Bintang akan tinggal selama Teddy mendekam dalam tahanan. Selama ini, isu yang beredar luas, Rizky Febian dan Putri Delina menurutnya bersedia mengasuh adik tirinya itu. Lantas, bagaimanakah keadaan Bintang saat ini? Dan seperti apa pula pihak Teddy menanggapi keinginan Putri Delina yang ingin mengasuh Bintang? Secara ini alhamdulillah baik-baik aja ya, secara mental dan psikis dan fisik alhamdulillah baik-baik aja. Bintang sendiri saya dengar sih informasinya masih dititipkan di Bu Haji ya. Jadi dia itu kerabat Pak Teddy. Saya nggak tahu hubungannya apa dengan Bu Haji, akan tetapi beliau mempercayakan Dede Bintang kepada Bu Haji itu sendiri. Kalau boleh ini sih nanti tetap ya sobul adabnya atau etika kita pamit-mipit dulu sama Bu Hajahnya atau yang emang dari kecil sampai seumur gini masih support. Dan kalau dari itu sih saya rasa nggak bakal ini ya keteker banget karena kan dengan kesibukannya bakalan banyak yang ibaratnya tugasnya agak berat, sedangkan mereka pada terus jadwalnya. Terus si dedenya juga mungkin ya udah dekatnya sama beberapa orang yang saya pilih itu aja. Nah, terkait Putri Delina yang informasinya mau ngasih Bintang ya, kalau itu kembali lagi ya kepada Pak Teddy apakah beliau mengizinkan atau tidak. Yang pasti kalau memang ada niatan untuk mengasuh Dede Bintang ya silakan aja bicarakanlah baik-baik dengan Pak Teddy. Toh dia kan ada ya di lapas Kebonwaru ya ada. Jadi nggak sulit cari dia itu kan. Kalau memang niatnya untuk mengasuh Dede Bintang ya silakan saja. Sebenarnya dari dulu juga pengen ngasuh Dede Bintang. Cuma karena susah ya, komunikasinya juga agak susah ya. Untuk sekarang Putri masih belum bisa komunikasi. Putri juga udah sempat nanyain kabar dan untuk ngirim-ngirim kebutuhan Dede Bintang. Pengennya sih diasuh sama Putri ya. Pengennya gitu. Apalagi kan sekarang mungkin ya itu tadi kan mau ditahan 1 tahun itu di mana gitu kan. Ya gitulah. Aiki dan lain-lain juga kepengennya mah Dede Bintang biasanya sama kita. Ya makanya saya pikir-pikir dulu, ini pasti saya bakalan melakukan yang terbaik lah buat si kecil. Ya mudah-mudahan si Dede Bintang kalaupun ada yang terpahit tetep lah ibaratnya Dede juga dapat yang lebih sayang lagi gitu. Maksudnya kan Dede Bintang kan adik Putri sendiri ya kan. Ya masa sih sebagai kakak nggak khawatir. Pastinya Putri ya itu Putri sampai sekarang juga masih tetap hubungin Om juga, cuman nggak pernah dibalas. Cuma kemarin sempat orang di Bandung sempat ngabarin minta keperluan juga. Ya saya sih doa terbaik lah buat si Dede juga biar struggle gitu ya, biar lebih kuat lagi nantinya. Makanya saya pikir-pikir dulu, ini pasti saya bakalan melakukan yang terbaik lah buat si kecil gitu. Saat ini ya tumbuh ceria terus lah, nggak sedih gitu. Makanya ya kehibur kalau dekat si Dede, nggak terlalu banyak pikiran yang berat lagi gitu. Ya buat saat ini si Dede yang jadi penyemangat lah.